Udah diam. Diam. Udah diam. Pak, saya gitu. Kira sangat susah sekali ya mencari celah dari Ganjar untuk diserang ya, karena memang menurut saya rekam jejaknya sangat bagus sekali. Ya pasti nyerangnya oleh lawan-lawan politik dari Ganjar ya, kalau tidak Wadas ya video bokep ya, itu saja. Nah, kadang-kadang saya heran sekali ya, yaitu kasus Wadas masih menjadi framing negatif kepada Ganjar Pranowo. Ya memang, kadang-kadang bingung apa yang diserang dari sosok Ganjar Pranowo di sini. Sangat bingung sekali. Pelanggaran HAM ya tidak, melanggar konstitusi juga tidak, terus apa? Mikir keras, dan akhirnya pun juga kasus Wadas yang dulu pernah menghebohkan Indonesia bahkan juga saat ini sudah diselesaikan oleh Ganjar Pranowo sendiri. Tetapi isu-isu itu lagi yang diangkat. Padahal kalau misal melihat berita di situ bahkan juga sudah selesai secara kondusif kasus Wadas di situ. Dan di sini bahkan ada berita pada waktu lalu di sini Ganjar tegaskan kasus Wadas sudah selesai. Dan bahkan pada waktu lalu yaitu sudah mendapatkan ganti untung, dan masyarakat juga sudah merasakan manfaat ganti untung dari kasus Wadas tersebut. Jadi menurut saya sudah selesai. Tetapi di sini seolah-olah terframing lagi lah ketika ada mahasiswa menanyakan kasus Wadas, di situ ada intimidasi dan lain sebagainya. Dan bahkan dari berita sini yaitu di sini Rektor UMJ pastikan tidak ada intimidasi kekerasan tim Ganjar ke mahasiswa. Ya menurut saya wajar lah di sini ketika mahasiswa ya masih masih darah muda. Di situ ada gesekan-gesekan sedikit, menurut saya sangat biasa sekali. Nah, di sini framingnya menurut saya terlalu wow sekali. Di sini dari Gelora News, mahasiswa UMJ dicekik. Orang gegara nanya soal Wadas. TPN Ganjar sebut insiden kecil, dan bahkan di sini momen mahasiswa UMJ dicekik pria misterius saat tanya Wadas. TPN Ganjar sebut insiden kecil. Gue sih nggak heran kubu baperan berani main cekik dan intimidasi. Menhan Prabowo aja berani difitnah cekik. Wah mentan apalagi mahasiswa atau rakyat biasa. Ngeri kalau sampai berkuasa. Ini sungguh dibalik-balik ya di sini. Padahal waktu lalu yang ramai diberitakan adalah Prabowo mencekik dan lain sebagainya. Tetapi juga kebenarannya kita tidak tahu lah, masyarakat, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Dan di sini juga ada mahasiswa yang bertanya soal Wadas dan bahkan dicekik. Menurut saya di sini saja sudah tidak masuk akal. Bahkan pada waktu lalu Ganjar Pranowo pada kasus Wadas di situ bahkan juga sering kali berkunjung ke desa Wadas dan melakukan musyawarah dan lain sebagainya. Di situ akhirnya masyarakat sepakat dan akhirnya juga menerima ganti untung di sini. Nah, di sini bahkan juga dari Alex Tam di sini menyertakan sebuah videonya dari Merdeka. Di sini terlihat ada mahasiswa gondrong. Udah diam. Diam. Udah diam. Pak, saya gitu. Nah, ternyata usut punya usut. Yaitu di sini dari Rektor UMJ, yaitu keributan yang terjadi tersebut yaitu pasca acara itu melibatkan mahasiswa dengan para senior dan pihak keamanan kampus. Jadi di sini yaitu keributan tersebut sesudah acara, bukan setelah mahasiswa bertanya soal Wadas dan lain sebagainya tiba-tiba ada intimidasi, tidak. Di sini yaitu setelah acara tersebut. Dan di situ yaitu keributan tersebut yaitu melibatkan mahasiswa dan para senior dan pihak keamanan kampus. Di sini bahkan dari Rektor UMJ di situ menjelaskan itu tidak benar ada intimidasi dan kekerasan dari tim Ganjar. Keributan itu terjadi antara mahasiswa dan para senior yang marah melihat adik-adiknya tidak punya etika dan sopan santun, ucap Mamun saat dimintai konfirmasi pada Jumat 24 November. Nah, di sini saya jadi teringat pada waktu lalu ya, Kiki Saputri, bahkan di situ ada tim Ganjar yang melakukan
pemotongan dari video karena tanya Wadas dan lain sebagainya. Nah, menurut saya di situ Wadas itu sudah selesai kalau dilihat dari berita-berita, dan bahkan juga sudah mendapatkan ganti untung dan masyarakat juga sudah menerima manfaat ganti untung di situ. Jadi sudah selesai. Dan menurut saya ketika ada orang yang menanyakan tentang Wadas di situ, menurut saya Ganjar sudah mempersiapkan dengan matang ya. Jadi apalagi ya yang diserang dari sosok Ganjar Pranowo? Cuma Wadas, bokep, dan lain sebagainya. Menurut saya pada saat menjabat sebagai gubernur 2 periode sangat bagus sekali. Bahkan program-programnya dinilai dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah. Menurut saya sangat keren sekali. Jadi menurut saya lawan-lawan di situ bingung mau menyerang apa ya sosok Ganjar Pranowo. Ya tidak lain tidak bukan ya Wadas lagi. Lagi-lagi Wadas digoreng, seolah menanyakan Wadas diintimidasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya pun kasus Wadas kembali up lagi dan lain sebagainya. Di sini Mamun mengatakan para senior mahasiswa yang juga aktivis YMM itu merasa jengkel terhadap sikap adik-adiknya yang tidak mencerminkan kebaikan. Apalagi sikap tersebut ditunjukkan di acara Muhammadiyah yang dihadiri tokoh-tokoh Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Para alumni YMM itu jengkel melihat adik-adiknya yang berteriak di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Mereka menilai adik-adiknya tidak memiliki sopan santun dan etika di forum yang sangat beradab. Saya tahu itu dan para alumni juga sudah lapor ke saya, tegasnya. Nah, kalau menurut saya yang teriak-teriak di sini jelas bukan pendukung dari Ganjar Pranowo kalau menurut saya ya. Masa sih teriak-teriak? Mamun pun menegaskan tidak ada kekerasan pada mahasiswa yang dilakukan dalam peristiwa itu. Para senior hanya mengingatkan adik-adiknya untuk bersikap sopan, tidak ada mencekik atau intimidasi yang diberitakan media itu tidak benar. Nah, jadi di sini tidak benar ya adanya pemberitaan yang ada intimidasi setelah menanyakan Wadas dan lain sebagainya. Jadi di sini saya penasaran ya, kira-kira di sini apa sih? Ganjar tegaskan kasus Wadas sudah selesai. Nah, di sini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan kasus Wadas sempat viral di media sosial telah selesai. Hal tersebut diungkap saat menjadi pembicara dalam rapat nasional Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI pada 13 Juli 2023. Jadi sudah selesai itu pada tanggal 13 Juli. Sudah banyak, sudah lama sekali. Jadi menurut saya mahasiswa tersebut yang menanyakan Wadas itu bahkan di pemberitaan juga sangat banyak sekali. Awalnya Ganjar bercerita soal konflik warga desa Wadas Kecamatan Bener Purworejo dengan aparat penegak hukum akibat penolakan operasional penambangan batuan andesit untuk proyek bendungan Bener. Saat itu kata Ganjar dirinya menjadi tertuduh utama atas kasus tersebut dan mendapatkan stempel hitam. Namun ia memilih menyelesaikannya dan tidak lari. Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadian menjadi viral di mana-mana karena saya menjadi tertuduh utama pembuatan bendungan Bener di Purworejo. Kemudian menjadi terkenal kasus Wadas, kata Ganjar. Menurut saya Ganjar ketika dimintai keterangan pada waktu lalu viralnya Wadas ya, bahkan Ganjar diundang di stasiun TV manapun juga selalu datang, selalu hadir dan tidak diwakilkan. Di situ menurut saya pertanggungjawaban Ganjar sangat keren sekali, yaitu mengenai kasus Wadas di sini dan bahkan juga tidak lari. Biasanya kan ya diwakilkan oleh siapa gitu, tetapi Ganjar tidak, melainkan datang sendiri dan menjelaskannya. Bahkan menurut saya kalau ada pertanyaan tentang Wadas, menurut saya Ganjar akan senang sekali ketika ada pertanyaan tersebut. Menurut saya sangat senang karena menambah literasi dari mahasiswa. Tetapi di sini malah dipelintir-pelintir seolah-olah Ganjar ditanya Wadas ada intimidasi. Menurut saya juga tidak benar. Kemungkinan sangat susah sekali ya mencari celah dari Ganjar untuk diserang ya, karena memang menurut saya rekam jejaknya sangat bagus sekali. Ya pasti nyerangnya oleh lawan-lawan politik dari Ganjar ya, kalau tidak Wadas ya video bokep ya itu saja. Padahal Presiden Joko Widodo menyuruh adu gagasan, adu visi misi. Ya oke lah, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semua saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.